Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok metode numerik yang beranggotakan saya Ahmad Fauzi. Saya Marika Pakidin. Saya Fadil Fikriansyah. Saya Faris Sapkori. Saya Jafar Ujumala. Akan mempresentasikan materi tentang metode biseksi dan metode regulasi. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia teknik dan sains, seringkali kita dihadapkan pada persoalan yang melibatkan persamaan matematika, seperti mencari waktu yang tepat saat dua kendaraan saling berpapasan, untuk menghitung kapan sebuah bola akan menyentuh tanah. Persoalan-persoalan ini sering tidak akan diselesaikan secara langsung dengan cara tertentu, hingga dibutuhkan pendekatan lain disebut metode numerik. Dua metode numerik yang cukup populer dan mudah dipahami adalah metode bisection atau metode biseksi dan metode regulasi. Kedua metode ini digunakan untuk mencari akar dari suatu permasalahan, dari suatu persamaan. Metode biseksi. Pertama, metode biseksi, metode atau teknik yang menemukan solusi persamaan dengan suatu variabel yang tidak diketahui. Di antara berbagai metode numerik, metode ini sangat menonjol karena kesederhanaan dan keefektifannya, terutama ketika berhadapan dengan persamaan transendental atau persamaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan metode aljabar. Adapun perumpamaannya, bayangkan kamu sedang bermain tebak-tebakan antara 1 dan 100 sampai 100. Temanmu bilang angkanya ada di antara itu, lalu kamu menebak angka di tengah-tengahnya yaitu 50. Jika ternyata angkanya itu lebih kecil dari 50, kamu lanjut tebak lagi antara 51 sampai 100. Kalau lebih kecil, kamu lanjut tebak antara 1 sampai 49 dan seterusnya. Nah, itulah inti dari metode bisection, terus menerus berbagi dua bagian dari interval sampai menemukan nilai yang mendekati akar. Oke, kita lanjut ke contoh metode biseksi. Tentukan akar persamaan yang diberikan x pangkat 2 min 3 sama dengan 0 untuk koordinat 1,2. Di sini ada penyelesaiannya. Kemudian kita harus mengetahui dulu konsep dari metode biseksi ini. Ada koordinat a, b, kemudian kita cari nilai x atau c nya dengan dibagi 2 menjadi a, c dan c, b. Setelah itu akan kita kalikan hasilnya, yaitu lebih kecil daripada 0, ya atau tidak. Kalau misalkan dia lebih kecil daripada 0, maka akan menghasilkan titik koordinat yang baru yaitu a, c. Tapi jika dia tidak lebih kecil daripada 0, maka akan menghasilkan titik koordinat baru yaitu c, b. Kita langsung prakteknya aja. Di sini ada fungsinya yang udah saya masukin dan titik koordinatnya 1,2. Iterasi yang pertama yaitu titik A itu 1, titik B itu 2. Kemudian untuk mencari C atau X nya ini kita akan menggabungkan kedua titik tersebut, yaitu titik A ditambah titik B kemudian dibagi 2 dengan 1,5. Nah, di sini fungsi A ini, jadi fungsi ini masukkan titik koordinat A, kemudian yang C dan B juga sama. Ini A, min 3. Kita hasilnya min 2, kita tarik aja. Kemudian iterasi yang kedua yaitu kita mencapai ke tahap yang FA kali FC dengan menggunakan kondisi if FA dikali FC dia itu kurang dari 0, maka nilainya adalah 1, atau kalau nggak sama dari kalau
kalau lebih daripada 0 berarti dia menggunakan nilai C 1,5. Nah, untuk yang B dia sama rumusnya, tapi untuk perkaliannya beda ya. Jadi dia FC dikali dengan FB kurang dari 0, maka akan menghasilkan nilai B atau nilai C. Dia menghasilkan nilai B. Berarti perkalian FC dengan FB ini dia kurang dari 0, maka menghasilkan nilai B. Dan yang A juga, yang A itu kurang dari 0 ya, berarti dia menghasilkan nilai C. Ini kita tarik aja, coba. Nah, di sini kita akan menghitung galat relatifnya. Gimana sih rumusnya? Jadi galat relatif itu dalam kurung galat yang terbaru atau yang barusan kita dapat nih dikurangkan dengan galat yang sebelumnya, kemudian dibagi oleh galat yang barusan kita dapat lagi. Nah, ini udah ada keluar hasilnya ya. Nah, ini akan kita hitung terus hingga mencapai titik 0,00. Coba, masih belum. Nah, mencapai titik 0,00001 itu ada di baris ke 13 ya. Nah, di sini kita udah menemukan X1 galatnya nih. Gitu. Nah, kalau semisalkan kita mau ubah iterasinya lagi atau titik koordinatnya juga bisa. Nah, ini kita tinggal ubah, kita kopas dulu, ini kita split. Dari sini misalkan kita ubah, kita balik ya koordinatnya, ini 2, ini 1. Nah, sama aja, tapi kalau misalkan ini kita ubah jadi 3, maka dia yang pertama sih harusnya udah ada ya, jadi ini nggak perlu lagi nih. Nah, cukup 2 iterasi saja. Lebih penjelasan mengenai praktek biseksi seperti itu ya. Sini saya menjelaskan tentang regula falsi, juga dikenal sebagai metode posisi palsu, adalah teknik numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear berbentuk fungsi X atau bisa disingkat fx sama dengan 0. Metode ini sangat berguna ketika fungsi tersebut kontinu dan akarnya itu terletak di antara 2 titik. Perumpamaan itu, bayangkan kamu sedang berdiri di atas sebuah bukit, titik A, dan temanmu itu berdiri di sebuah lembah, titik B-nya. Kalian ingin mencari titik datar, yaitu permukaan tanah ratanya sama dengan garis nolnya di antara kalian berdua, tapi kalian tidak tahu persis di mana. Jadi regula falsi ini berpikir, kalau kamu terlalu tinggi dan aku terlalu rendah, pasti ada tempat di antara kita yang rata. Mari kita tebak berdasarkan garis lurus dari posisi dan ketinggian kita.
gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh regula falsi. Di sini ada contoh akar dari fx, yaitu x pangkat 2 kurang 4 dengan interval 1,3. Jadi ini adalah rumus untuk metode regula falsinya, yang dimana A dan B itu merupakan titik akhir interval untuk A dan B, yaitu 1 dan 3. Terus ada FA dan FB, ini fungsi dari titik A dan B sebelumnya. Dan juga ada C, ini titik dimana interpolasi linear, jadi titik dimana sumbu X itu memotong. Langsung aja kita praktek untuk contoh soal ini. Di sini kita mulai dari iterasi yang pertama. Jadi di sini kita lihat intervalnya itu 1 dan 3. Ada 1 dan ada 3. Nah, dari sini kita coba fungsinya itu adalah x pangkat 2 dikurang 4. Jadi x pangkat 2 dikurang 4. Nah, ini untuk FA nya. Lalu lanjutannya ada begini. Nah, untuk mencari C nya kita pakai rumus yang ini ya, rumus metode regula falsi, yaitu kita di awal B dikurang. Nah, di sini tuh kita masukin dari si FB-nya. FB-nya terus dia dikali dengan B dikurang A. Nah, untuk B-nya itu dia ini dikurang dengan A. Oke. Ops. Belum selesai rumusnya. Jadi di sini terus di bagian bawahnya, kalau kita lihat di sini ada FB dikurang FA, terus FB dikurang FA. Nah, kita kasih tanda kurung lagi di bagian sini. Oke, di sini kita cek ulang untuk ininya, rumusnya. Oke, seperti ini. Kita enter saja. Nah, kalau udah seperti ini, masuk ke iterasi kedua. Di sini kita pakai kondisi if. Jadi kalau if FA dikali dengan FC itu lebih kecil dari 0, maka dia maka dia tetap nilainya A. Tapi kalau misalkan dia lebih besar, maka nilainya C. Gini. Dan sama juga dengan B. Kita pakai if lagi. Jadi FC dikali dengan FB. Kalau lebih kecil dari 0, maka B-nya tetap. Tapi kalau lebih besar dari 0, maka berubah jadi C. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Di sini untuk FC-nya yang tadi pakai rumus ini ya. Rumus ini itu tinggal kita copy saja ke sini. Terus ada ini juga di copy. Oke, seperti ini. Terus untuk galat relatifnya itu kita bandingkan galat sekarang dengan galat sebelumnya. Jadi rumusnya itu adalah yang C sekarang dikurangi dengan C sebelumnya, lalu dibagi dengan C yang sekarang. Oke, gini. Nah, kita ulangin terus iterasinya sampai nyentuh ke 0,0000 sampai hampir mendekati dengan 0. Coba, masih, juga masih. Oke, sampai di sini
Berarti kita bisa tentukan untuk hasil akhirnya itu adalah C-nya di iterasi ke 7. Seperti itu. Seperti ini ya, bisa kita lihat di sini. Tadi ada A1 dan B3. Nah, di sini. Terus jadi proses ini akan berlanjut hingga cukup mendekati 0. Nah, karena iterasi ke-7 ini sudah hampir mendekati 0, maka jawabannya untuk C-nya itu adalah 1,9999983. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di slide sebelumnya, dapat disebutkan bahwa kedua metode ini, baik bisection maupun regular falsi, sama-sama digunakan untuk mendekati akar dari sebuah fungsi, tapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Metode bisection sangat stabil dan pasti konvergen selama fungsi memenuhi syarat perubahan tanda, namun metode ini bisa relatif lebih lambat karena selalu mengambil titik tengah tanpa mempertimbangkan nilai fungsi. Di sisi lain, metode regular falsi cenderung lebih cepat karena memperhitungkan nilai fungsi di kedua ujung interval, tapi ada kelemahannya. Ia bisa stagnan, artinya salah satu sisi tidak banyak berubah, sehingga perbaikannya jadi lebih lambat. Jadi, pemilihan metode tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau kita butuh stabilitas dan jaminan konvergensi, bisection bisa jadi pilihan. Tapi, jika ingin pendekatan lebih agresif dan cepat, regular falsi bisa dicoba dengan catatan kita harus waspada terhadap kemungkinan stagnasi.